Assalamualaikum, baik sahabat-sahabat semua, kita jumpa lagi di kelas online cara meningkatkan motivasi belajar siswa bersama kelasdesya.com. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang kekuatan persepsi diri ya. Oke, langsung saja kita mulai slide pertama ya sahabat-sahabat. Jadi yang namanya persepsi itu dapat mempengaruhi motivasi. Persepsi dapat meningkatkan motivasi, tapi persepsi juga bisa menurunkan motivasi. Persepsi itu bisa membuat orang penuh daya, bisa membuat orang berdaya, bisa membuat orang bersemangat. Tetapi juga sebaliknya, persepsi bisa membuat orang tidak berdaya. Persepsi bisa membuat orang tidak bersemangat, ya. Nah, persepsi itu dapat membuat orang mencurahkan semua kemampuan terbaiknya. Namun juga sebaliknya, persepsi juga bisa membuat seseorang tidak mampu mencurahkan kemampuannya. Ini semua tergantung persepsinya, ini semua tergantung cara pandangnya. Cara pandang yang tepat, persepsi yang tepat dapat meningkatkan motivasi, sedangkan persepsi yang tidak tepat bisa menurunkan motivasi, bahkan menghilangkan motivasi. Hal ini pula yang terjadi pada motivasi belajar, ya, kita bahas ya. Jadi, siswa biasanya peserta didik yang tidak termotivasi belajar atau yang motivasi belajarnya rendah, itu biasanya karena dia menganggap dirinya tidak mampu, menganggap dirinya tidak cerdas, menganggap dirinya tidak pintar, seperti itu. Ya. Nah, sayangnya anggapan seperti ini dia dapatkan ketika dia menemui kesulitan dalam 1-2 mata pelajaran. Misalnya dia menemui soal matematika ya, menghadapi matematika dan ternyata dia tidak bisa. Dia tidak mampu menyelesaikan soal matematika. Tapi dia langsung mempersepsikan dirinya, oh alah, karena memang saya kurang pintar, karena memang saya bodoh, karena saya tidak mampu. Ya. Ini kan sayang banget. Hanya menemui kesulitan dalam 1-2 mata pelajaran, dia menggeneralisasi dirinya itu tidak pintar. Dia menggeneralisasi kalau dirinya itu bodoh. Tidak bisa dalam 1-2 mata pelajaran itu bisa membuat siswa meyakini dirinya tidak mampu menerima semua mata pelajaran. Ya. Nah, ketika siswa meyakini dirinya tidak pintar, ketika siswa meyakini dirinya tidak mampu, maka dia cenderung tidak akan termotivasi dalam semua mata pelajaran. Dia akan malas mengikuti semua mata pelajaran. Ya. Mereka menjadi tidak percaya diri, mereka menjadi tidak termotivasi. Padahal tadi penyebabnya cuma 1-2 mata pelajaran yang dia tidak bisa, tapi dia langsung beranggapan bahwa dia tidak bisa dalam semua mata pelajaran. Ini kan masalah Bapak Ibu. Ini bisa membuat nilainya di semua mata pelajaran anjlok. Padahal bisa saja nilainya anjlok dalam 1-2 mata pelajaran, tapi di mata pelajaran lainnya nilainya tinggi, kan bisa saja. Tetapi karena dia dari awal sudah mempersepsikan dirinya tidak mampu, dia sudah mempersepsikan dirinya tidak cerdas, ya dia akhirnya tidak termotivasi dalam mengikuti semua mata pelajaran. Akhirnya ujung-ujungnya nilainya anjlok, nilainya jeblok, seperti itu. Padahal faktanya, ya ini faktanya, setiap individu itu memiliki kecerdasan alami masing-masing. Tidak mampu dalam satu hal bisa jadi sangat ahli, sangat mampu dalam hal lainnya. Misalnya kurang pintar dalam matematika bukan berarti kurang pintar dalam semua mata pelajaran. Bisa saja dia pelajaran seninya berbakat. Bisa saja dia ahli dalam pelajaran olahraga. Bisa saja dia ahli dalam pelajaran bahasa. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini ada anak Bapak Ibu misalnya motivasi belajarnya rendah. Dan setelah kita ketahui ternyata dia memiliki persepsi kalau dirinya itu merasa dirinya itu tidak pintar, merasa dirinya itu tidak mampu. Sampaikan pada dia, nak, yang namanya setiap anak, setiap orang itu memiliki kecerdasan alaminya masing-masing. Mungkin kamu kurang cepat ya dalam matematika. Mungkin kamu daya tangkapnya dalam matematika mungkin kurang cepat, itu nggak apa-apa. Tetapi bisa jadi kamu dalam pelajaran seni daya tangkapmu tinggi. Bisa jadi dalam pelajaran bahasa kamu ahli. Bisa jadi dalam pelajaran olahraga kamu jagonya. Seperti itu. Ini perlu diberikan motivasi, perlu diberikan pemahaman seperti ini. Supaya apa? Supaya ketidakmampuan dia dalam 1-2 mata pelajaran tidak mempengaruhi motivasi dia dalam mata pelajaran lainnya. Seperti itu.
Ya, idealnya sih setiap siswa itu bisa mendapatkan nilai yang baik dalam semua mata pelajaran, ya. Tetapi kalau memang secara alami ada siswa yang memang betul-betul kurang mampu ya dalam mata pelajaran tertentu, apa bisa dipaksakan? Ya setidaknya nilainya memenuhi syarat kelulusan gitulah ya. Tidak perlu ahli-ahli banget itu enggak. Yang penting pada kemampuan lainnya, pada bakat alaminya, dia bisa mengeksplorasi lebih baik. Dia bisa mengasahnya lebih jos lagi, lebih tajam lagi. Misalnya dia ahlinya dalam seni, dia ahlinya dalam bahasa, biarkan dia mengasah bakatnya dalam bahasa, mengasah bakatnya dalam seni, sampai dia memiliki prestasi yang luar biasa, prestasi yang di atas rata-rata. Seperti itu Bapak Ibu. Itu mindsetnya. Jadi setiap anak, setiap peserta didik itu sebenarnya nggak harus nilainya tinggi dalam semua mata pelajaran. Yang penting mereka bisa memenuhi syarat kelulusan. Mereka bisa memiliki kemampuan-kemampuan standar yang dibutuhkan oleh kehidupan, yang dibutuhkan oleh banyak orang. Seperti itulah ya. Nah, sebaliknya nih, siswa yang meyakini dirinya cerdas, siswa yang meyakini dirinya pintar, maka akan termotivasi untuk berprestasi dalam semua mata pelajaran. Meskipun secara alami mereka tidak ahli dalam bidang tertentu, mereka akan berusaha maksimal semampu mereka. Misalnya gini Bapak Ibu, ada siswa yang nilai matematikanya tinggi, nilai IPA-nya tinggi, ya. Maka dia kan memiliki persepsi, oh aku ini pintar, aku ini cerdas, aku ini punya otak yang canggih, aku ini punya otak yang hebat, punya pikiran yang hebat. Maka dari itu aku pasti bisa dalam semua mata pelajaran. Ya. Ketika siswa sudah memiliki persepsi seperti itu, ketika siswa sudah memiliki persepsi kalau dirinya itu mampu menerima mata pelajaran, maka dia akan termotivasi dalam semua mata pelajaran. Meskipun secara alami dia tidak termotivasi meskipun secara alami dia tidak berbakat dalam mata pelajaran tertentu, ya. Karena fitrah manusia itu tidak ada yang ahli dalam segala bidang, nggak ada. Yang ada adalah ahli dalam satu bidang atau ahli dalam beberapa bidang, sedangkan bidang yang lainnya mungkin rata-rata bahkan tidak ahli gitu ya. Bisa jadi misalnya ada siswa yang ahli matematika, tetapi dia pelajaran seninya itu mohon maaf, dia tidak berbakat dalam seni. Dia kalau gambar gak bagus, kalau nyanyi gak bisa, kalau masalah musik gak ahli. Tetapi karena dia sudah terlanjur memiliki persepsi kalau saya ini adalah siswa yang pintar, kalau saya ini adalah siswa yang hebat, saya siswa yang memiliki otak yang canggih, maka dia akan berusaha maksimal supaya dia bisa mendapatkan nilai bagus dalam pelajaran seni tersebut. Meskipun secara alami dia nggak berbakat dalam seni, tapi dia akan termotivasi untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Motivasi belajarnya akan naik, gitu loh. Misalnya dia menemui kesulitan, ya dia akan belajar lebih keras lagi, dia akan berusaha lebih maksimal lagi, supaya nilainya tinggi, supaya hasil belajarnya baik, supaya dia berprestasi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bagi siswa, jika anak kita, jika peserta didik kita itu sudah memiliki persepsi kalau dirinya itu mampu, maka ini enak sekali. Dia akan termotivasi dalam semua mata pelajaran. Dia akan mudah dimotivasi dalam semua mata pelajaran. Maka dari itu, gak ada salahnya kita berikan motivasi kepada peserta didik kita, kepada anak kita. Berikan motivasi, berikan keyakinan, tanamkan persepsi kalau dia itu mampu, kalau dia itu cerdas, kalau dia itu pintar. Nah, nanti ini akan kita temui pada materi teknik pelabelan ya, melabeli diri, melabeli individu. Seperti itu. Nah, untuk siswa-siswa yang menganggap dirinya tidak mampu, ini perlu diluruskan. Ya mungkin secara alami, secara bakat alaminya dia tidak mampu dalam 1-2 mata pelajaran. Tetapi jangan sampai 1-2 mata pelajaran ini mengganggu nilainya dalam mata pelajaran lainnya yang sebenarnya dia itu berbakat, yang sebenarnya dia itu mampu. Ya kasih penjelasan bahwa semua orang itu memiliki kecerdasannya masing-masing, semua orang memiliki keahliannya masing-masing. Ya nak, mungkin kamu gak ahli fisika gak apa-apa. Yang penting kalau kamu sudah berusaha maksimal mengikuti pelajarannya, kamu sudah berusaha maksimal mendapatkan nilai baik. Dan di mata pelajaran lain kamu pasti ada yang ahli. Misalnya kamu ahli dalam seni, kamu ahli dalam bahasa, ya, kamu ahli dalam ilmu pengetahuan sosial seperti itu. Ya. Jadi intinya di sini kita harus melakukan tindakan preventif. Jangan sampai 1-2 mata pelajaran yang
menyulitkan peserta didik kita, membuat peserta didik kita tidak termotivasi untuk mengikuti semua mata pelajaran. Tidak termotivasi dalam semua mata pelajaran, karena nanti akan repot. Mungkin oke lah kalau dalam 1-2 mata pelajaran mungkin dia tidak ahli, nanti mengatasinya gampang lah. Mengatasinya dia bisa mungkin dikasih tugas tambahan untuk pemenuhan nilai, atau dikasih pelajaran tambahan supaya dia bisa lebih paham gitu loh. Tapi yang pasti jangan biarkan mereka memiliki persepsi negatif terhadap dirinya bahwa mereka itu tidak mampu. Termasuk bagi sahabat-sahabat semua yang menjadi guru mapel, misalnya guru mapel dalam matematika, kemudian kita mendapati siswa kita ada yang nggak mampu, ada yang daya tangkapnya kurang, ada yang daya tangkapnya itu lambat, dia bisa memahami tapi agak lambat, dia butuh waktu. Ya nggak apa-apa, pokoknya jangan mengesankan kalau kita menganggap dia itu bodoh, jangan mengesankan kalau kita menganggap dia tidak mampu. Justru siswa yang seperti itu perlu kita kasih penguatan, perlu kita kasih motivasi. Oh nggak apa-apa, nanti kamu juga bisa. Itu. Yang penting kamu sudah berusaha maksimal. Seperti itu. Ya, dimotivasi. Oh mungkin kamu nggak ahli dalam matematika, tapi kamu mungkin ahli dalam hal lain. Tapi ini sebenarnya gampang kok. Nanti kalau kamu belajar lebih giat lagi pasti bisa. Nanti kalau kamu mengikuti jam tambahan pasti bisa. Seperti itu. Jadi kita kasih motivasi. Intinya jangan sampai anak kita, peserta didik kita memiliki persepsi kalau dirinya tidak mampu. Tanamkan dalam diri peserta didik kita, dalam diri anak kita, bahwa mereka mampu, bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menerima mata pelajaran dengan baik, bahwa mereka itu cerdas, bahwa mereka itu luar biasa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, nanti akan kita jumpa pada video-video selanjutnya. Salam bahagia.